Dunia mengenalnya sebagai Izzy Stradlin, seorang gitaris biasa yang tak pernah masuk dalam daftar gitaris terbaik sepanjang masa oleh media-media musik besar. Namun lebih dari itu, ia adalah pendiri dari band rock paling liar di dekade 80-an, Guns N' Roses. Dan ajaibnya, ketika Guns N' Roses berada di titik popularitas tertingginya, ia justru keluar dari band, menghilang dan memilih jalan hidup yang lebih sepi. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Izzy Stradlin, ia hanyalah seorang bocah bernama Jeffrey dan Isabel yang berasal dari pelosok Lafayette, Indiana, sebuah kota kecil yang terletak sangat jauh dari hingar-bingar Sunset Strip Los Angeles, tempat yang menjadi pusat peradaban rock and roll Amerika di era 80-an. Tapi dari kota sederhana itulah benih-benih kecintaan terhadap musik Izzy mulai tumbuh. Orang tuanya sering memutarkan rekaman rock klasik seperti The Rolling Stones, Bob Dylan, dan Led Zeppelin. Nama-nama yang kelak akan membentuk selera dan arah hidup Izzy. Satu titik balik penting terjadi ketika ia bertemu dengan seorang remaja lain yang juga berasal dari Lafayette, bernama William Bruce Ross Jr., yang kelak dikenal dunia sebagai Axl Rose. Lelah dengan kehidupan membosankan di Lafayette, Izzy memutuskan untuk pindah ke Los Angeles pada tahun 1982. Ia tak membawa banyak hal, hanya gitar dan hasrat besar untuk bermain musik. Di LA, Izzy sempat bergabung dengan beberapa band kecil, termasuk satu band punk lokal bernama Nasty Woman. 1 tahun berselang, pada tahun 1983, Axl juga pindah ke Los Angeles, dan keduanya kembali bertemu. Mereka mulai menulis lagu bersama, berbagi mimpi, lalu membentuk band demi band. Dari Hollywood Rose, koneksi dengan LA Guns, dan membentuk Guns N' Roses. Sampai akhirnya, Izzy dan Axl bertemu dengan Slash, Duff McKagan, dan Steven Adler, yang menjadi formasi Guns N' Roses paling fenomenal. No, we didn't have to. It was something we wanted to do, I think. Actually, it was kind of mixed. I don't know exactly who wanted to and who might not have wanted to, but... Sejak awal terbentuknya Guns N' Roses, Izzy memang telah memiliki visi tentang jenis musik yang ingin ia mainkan dengan band ini. Ia memikirkan semua aspek yang dibutuhkan oleh Guns N' Roses, mulai dari wujud musik yang akan dimainkan, menulis lirik lagu bersama Axl, bahkan mengonsep tampilan artistik Guns N' Roses secara menyeluruh. Izzy memang lebih nyaman dengan peran itu. Ia lebih suka menjadi konseptor bayangan yang tidak terlalu dilihat. Demikian juga posisinya ketika di atas panggung. Ia bukan tipe gitaris yang hobi pamer skill seperti kebanyakan shredder di era 80-an. Pengaruhnya datang dari Keith Richards dan Joe Perry, dua gitaris yang lebih mengutamakan groove dan feel. Ia ingin memainkan musik yang jujur, apa adanya, dan tanpa polesan berlebih. Dan memang begitulah Izzy, seorang anak dari kota kecil yang tidak pernah berambisi jadi bintang besar. Ia hanya ingin memainkan musik yang ia cintai. Dan ketika Guns N' Roses sukses besar dengan debut albumnya di tahun 1987, alih-alih menjadi rockstar menyebalkan seperti teman-temannya, Izzy justru tetap menjadi seorang pendiam yang menghindari sorotan media. Memasuki tahun 1991, Guns N' Roses sedang berada di puncak popularitas. Album Use Your Illusion 1 dan 2 baru saja dirilis dan laku keras di pasaran. Tur dunia berskala besar pun sedang berjalan. Namun di tengah karir band yang sedang mentereng, Izzy justru mengambil keputusan yang tak pernah disangka. Ia keluar begitu saja. Keputusan itu bukan datang secara tiba-tiba. Itu adalah hasil kontemplasinya dari berbagai ketegangan dan hiruk-pikuk yang ia lewati bersama band ini. Izzy sangat sadar bahwa ia memang harus keluar dari band ini jika ingin hidup lebih lama.
Ini bukan sebuah hal yang berlebihan, mengingat Guns N' Roses saat itu adalah simbol dari segala kekacauan anak muda dengan gelimang narkops yang tak pernah habis. Izzy, yang pada awalnya juga larut dalam gaya hidup hedonistik khas rockstar, mulai sadar saat ia berhasil lepas dari kecanduan. Di saat anggota band lain masih berkutat dengan kebiasaan destruktif itu, Izzy justru memilih jalan sunyi, menjauh dari sorotan media dan mencari ketenangan. Puncaknya terjadi ketika sebuah insiden kecil namun sangat berarti bagi Izzy mengubah segalanya. Saat sedang tur, dalam perjalanan band menggunakan jet pribadi, Izzy memilih berangkat sendiri menggunakan bus. Namun alih-alih sampai paling terakhir, Izzy lah yang justru tiba lebih dulu ke venue. Bisa dibayangkan betapa kesalnya Izzy saat itu. Ia semakin yakin untuk meninggalkan band ketika konflik internal dengan Axl Rose mulai memanas. Axl yang mulai mengambil alih kendali kreatif secara otoriter membuat Izzy sangat muak. Ia merasa bahwa kebebasan artistiknya di band ini sudah mulai dirampas oleh Axl, dan hal itu sangat bertentangan dengan prinsip musikalnya. Kehadiran manajer baru, tekanan dari label, serta ketegangan yang terus menumpuk membuat Izzy merasa asing di band yang ia dirikan sendiri. Dan akhirnya, pada November 1991, Izzy resmi keluar dari Guns N' Roses. Izzy, were you gonna say something? No. Ketika Izzy akhirnya benar-benar pergi, Gilby Clarke, gitaris pengganti, langsung dipanggil untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. Guns N' Roses tetap melanjutkan tur megah mereka, seolah menganggap Izzy hanyalah bagian yang bisa diganti begitu saja. Tapi bagi para fans yang benar-benar memahami struktur musikal Guns N' Roses, kehilangan Izzy adalah kehilangan bagian penting dari jiwa band itu. Sebab Izzy bukan hanya sekedar gitaris kedua di band ini. Ia adalah penulis lagu, peredam konflik, dan pengatur arah musik yang kerap menjadi jembatan antara ego besar Axl Rose dan jiwa bebas Slash. Kepergiannya bukan hanya soal meninggalkan band, namun lebih dari itu, keputusan Izzy adalah bentuk pengunduran dirinya dari seluruh gaya hidup yang melelahkan. Izzy tidak pensiun dari musik. Ia hanya menepi dari rutinitas rockstar yang sangat memuakan. Dan seperti itulah, seorang gitaris jenius ini keluar dari Guns N' Roses. Tanpa drama, tanpa air mata. Hanya meninggalkan jejak lagu-lagu Guns N' Roses ciptaannya yang tak akan pernah sama lagi tanpanya. Ketika seseorang menyebut nama Guns N' Roses, hampir bisa dipastikan dua sosok yang langsung muncul di kepala adalah Axl Rose dan Slash. Namun di antara dua magnet besar itu, ada satu tokoh yang justru memainkan peran sangat krusial dalam membentuk identitas musikal Guns N' Roses. Dia adalah Izzy Stradlin. Dia tidak pernah mencoba mengungguli Slash dalam bermain gitar. Sebaliknya, dia justru menyediakan ruang untuk Slash mengekspor permainan gitarnya. Lebih jauh lagi, Izzy adalah penulis lagu utama dalam banyak hits Guns N' Roses. Namun, disinilah letak ironi terbesar. Peran penting Izzy justru sering tenggelam di balik bayang-bayang ketenaran Slash dan dominasi Axl. Ia tidak pernah tampil mencolok dan tak pernah membuat kontroversi. Bahkan ketika album meledak di pasaran, Izzy tetap memilih hidup sederhana dan menjaga jarak dari segala bentuk kemewahan atau gemerlap industri musik. Jika Guns N' Roses adalah sebuah lukisan, maka Slash adalah cat yang membentuk gambar yang indah. Sementara Axl adalah spangram yang menjadi tempat di mana gambar itu dilukis. Dan dari semua itu, Izzy adalah pelukisnya. Orang yang memberikan ide dan menciptakan sebuah karya seni yang indah. Tanpa dia, lukisan itu tak akan pernah tergambar. Dan mungkin itu pula yang akhirnya terjadi. Ketika Izzy pergi, Guns N' Roses kehilangan jiwanya yang paling jujur dan paling musikal.
you gonna do? I mean, especially, after being in a band with Axl, it's like, who am I gonna get, you know? Banyak orang bermimpi menjadi bintang rock. Hidup glamor, konser keliling dunia, wanita, uang, ketenaran. Semuanya terdengar seperti skenario ideal bagi siapapun yang tumbuh besar sambil menggenggam gitar. Tapi bagi Izzy, itu adalah beban yang ingin ia lepaskan. Dan pada akhirnya beban itulah yang membuatnya memilih keluar dari Guns N' Roses. Setelah band menjadi terlalu besar, banyak keputusan mulai dipusatkan pada Axl Rose. Semua proses, dari penjadwalan latihan hingga keputusan tampil di atas panggung, harus menunggu Axl. Konflik demi konflik, drama demi drama, semuanya semakin menguras energi Izzy yang sudah tak tertarik lagi dengan drama rock and roll semacam ini. Ketika album Use Your Illusion dirilis, itu memang karya besar yang ambisius. Tapi bagi Izzy, itu juga menandai titik pergeseran dari band yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tur dunia Use Your Illusion semakin memperparah semuanya. Konser yang dijadwalkan secara besar-besaran sering molor berjam-jam karena Axl menolak naik ke panggung tepat waktu. Beberapa konser bahkan berakhir dengan kekacauan. Ada satu hal yang harus dipahami, bahwa Izzy tidak pernah menginginkan ketenaran dalam bentuk yang seperti itu. Baginya, musik adalah ekspresi dan sebuah hal yang sangat ia cintai. Semua hal yang ia lewati bersama Guns N' Roses di awal karirnya adalah sebuah kebahagiaan. Tapi saat semuanya berubah menjadi pertunjukan besar yang penuh ego dan ketegangan, itu bukan lagi dunia yang ia kenal. Keputusannya untuk keluar dari band bukan didasari oleh kemarahan. Justru sebaliknya, ia keluar dengan tenang dan diam-diam. Seolah dia hanya berkata, "Aku sudah cukup," dan lalu pergi. Dalam banyak cerita tentang bintang rock, kita sering mendengar tentang kebangkrutan, OD, atau bahkan akhir yang tragis. Tapi cerita Izzy adalah sebuah cerita yang berbeda. Ia tidak berakhir dengan kepopuleran yang meredup secara menyedihkan. Ia justru pergi sebelum kepopuleran itu sempat menghancurkannya. Ketika Izzy Stradlin keluar dari Guns N' Roses pada akhir 1991, banyak orang mengira itu adalah akhir dari karir musiknya. Tapi sebenarnya, justru sejak itulah Izzy mulai menunjukkan sisi sejatinya. Seorang musisi murni yang bebas dari tuntutan industri, ego, dan tekanan komersil. Tak lama setelah keluar dari Guns N' Roses, Izzy membentuk Izzy Stradlin and the Juju Horns. Proyek solo pertamanya yang langsung menunjukkan arah baru yang ia ambil. Lebih santai, lebih organik, dan yang paling penting, jauh lebih bahagia. Album debut mereka dirilis tahun 1992. Dan meskipun tidak sebesar rilisan Guns N' Roses, album ini justru menjadi bukti sah bahwa Izzy adalah seorang musisi yang tulus dalam berkarya, dengan atau tanpa nama besar Guns N' Roses. Ia hanya ingin membuat musik yang ia cintai, tanpa tekanan harus jadi besar. Yang lebih menarik, ia tidak pernah gembar-gembor soal album itu. Tidak ada tur besar, dan tidak ada promo media secara besar-besaran. Ia hanya merilis karya, lalu kembali menepi. Setelah proyek Juju Horns bubar, Izzy tidak berhenti bermusik. Justru sebaliknya, ia malah menjadi semakin produktif. Ia terus menulis lagu, merekam musik, dan merilis album-album brilian secara independen. Apa yang membuat semua ini luar biasa adalah bagaimana Izzy tetap berkarya dengan kebebasan penuh, seperti seorang seniman yang setia pada prosesnya sendiri. Ia meninggalkan panggung besar bukan karena menyerah, tapi karena ingin mengambil kembali kendali atas hidup dan musiknya sendiri. Tahun 2016 adalah momen yang paling ditunggu-tunggu
oleh fans Guns N' Roses di seluruh dunia. Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan akhirnya sepanggung lagi setelah puluhan tahun berpisah. Dunia menyambut dengan antusias. Tur mereka mencetak rekor penjualan mencapai ratusan juta dolar. Tapi di tengah euforia itu, ada satu nama yang selalu absen dari line-up utama, yaitu Izzy Stradlin. Izzy tetaplah Izzy, yang menjadi antitesis dari citra rockstar. Ia lagi-lagi memilih jalan yang berbeda dari teman-temannya di Guns N' Roses. Izzy seperti membuktikan bahwa dalam industri yang haus lampu sorot, ada sosok sepertinya yang seolah selalu mengacungkan jari tengah pada semua ketenaran.